Hai, Tapi kan ada di hotel tuh. Papa. Iyalah, nanti eventnya baru mulai jam 12 siang. Jadi kita lunch dulu, baru nanti aku jadi belum di sirkuit ya, Papa, pagi ini. Nanti akan aku bikinkan khusus untuk kamu kontennya supaya kau bisa melihat keindahan Mandalika. Please, never been there. Bo, jadi kemarin itu lo terbang jam berapa, Lus? Gue kemarin terbang jam 2 flightnya ke Lombok penuh. Wah, sayang banget ya. Maksudnya Lombok itu kan bagus banget. Jadi gue tuh lagi nginep di Pullman. Pullman ini bagus banget hotelnya. Terus udah gitu ini dekat banget sama sirkuit. Tapi kalau misalnya kalian bermimpi untuk nonton MotoGP di Mandalika dan nginepnya di Pullman, ngimpi aja. Karena pastinya penuh. Isinya sama rider semua nih di sini. Jadi biasanya nih hotel ini udah di book sama satu tim gitu ya, udah dari setahun sebelumnya gitu Pak. Jadi nggak mungkin nginep di sini. Oke. Terbangnya sejam ya? Sejam lebih. 1 jam 45 menit. Oke, Bali ya, karena Lombok kan deket Bali ya. And then dari situ berapa lama daratnya sampai ke Mandalika? Oh, deket sih sebenarnya dari airport ke Mandalika itu paling kayak cuman ya setengah jam lah gitu sebenarnya. Dekat-dekat banget gitu. Jadi ini tuh beda-beda sisi sama Mataram ya Mel gitu kan. Biasanya kalau orang kota pusatnya itu kan di Mataram sebetulnya. Nah, kalau dari sini ke Mataram sih bisa 1 jaman gitu sebetulnya. Oh, I see. Terus lo cuma semalam di situ? MD, nanti kita pulang habis MC Kak. Pokoknya Besok, aku mohon maaf dulu ya, aku barusan dapat panggilan untuk mengikuti kursus workshop. Kesel banget gak sih? Kecuali lo mau dimundurin. Soalnya besok jam 9 ada bukan kursus, workshop, parents workshop untuk mendampingi anak-anak mengerjakan matematika. nggak apa-apa. Gue sih I'd love tuh, tapi besok itu 10.30 tuh gue ada podcast sama Sabda. Sabda, oh ya? Sabda tuh anaknya almarhum Aziz NS, Mm-mm. mantannya Mbak Ulan. Mm-mm. Nah, dia janji dia baru balik dari Amerika. Gue janji akhirnya dapetin schedule-nya. Terus gue janji jam 10.30. Nah, karena gue tuh sempat lihat beliau itu setelah putus ya kalau nggak salah ya, itu di podcastnya Mbak Angelina Sondah. Kayaknya ngobrolnya tentang spiritual journey-nya. Jadi lebih more mature gitu. Gue tuh kayak jadi interested, bukan cuma sekedar love life-nya ya Bo, tapi kalau love life-nya kan maksudnya udah went public. Dari. Maksudnya ini anak muda, dan bokapnya itu almarhum Sis NS tuh dulu yang benar-benar punya banyak peranan deh dalam gue itu sebagai penyiar radio. Kan gue Dia umur berapa sih Sabda ini? Sabda tuh masih muda Bo, I think 20 something dia Lus itu. Oke. Terus. Nah, kan gue gak kenal sama sekali. Maksudnya I never met this person my whole life gitu. Kalau mamahnya kenal, karena kan dulu masih NS kan sama istri tuh suka hampir ke radionya tuh dulu namanya S Radio guys. Ya, Itu radio pertama kali gue siaran. Jadi lu tuh lu pertama kali hard rock ya mah? Hard Rock. Melani tuh dulu di S dulu ya? Iya. Apa di S dulu baru abis itu ke Hard Rock. Terus. Betul, radio pertama gue itu adalah S Radio, which is stands for Sis NS gitu. Betul. Jadi mungkin Sabda masih kecil-kecil piik-piik tuh, uya-kuya dulu tuh masih bawain acara sama Mary Putrian di TPI ya, Bo. Iya. Gondrong masih sehat, itu tuh angkatan-angkatan gue tuh. Nah, gue tuh anak baru di S Radio gitu. Jadi gue reach out to him, terus udah gitu dia lagi di Amerika. Terus besok dapat jadwalnya. Nah kayaknya dia kan besok kalau 10.30 approximately kan besok podcast 1 jam. Kan soalnya mepet ke sholat Jumat kan. Iya. Tadinya tuh ya aku tuh tergoda gitu. Apa gue propose ke Melani, kita malam aja ya kalau lo nganggur gitu kan. Lo lagi gak ada apa-apa, lo gak ke Leon nih biasanya. Ya kan gitu, bonus episode bonus pagi. Jadi besok tuh itulah ya, kalau udah jadi ibu-ibu suka it always have to come first gitu. Jadi kemarin tuh Targokort ya undangannya. Jadi ada workshop untuk parents mengajarkan gimana caranya membantu anak-anak lo bisa mengerjakan matematika dengan baik. Terus gue, aduh penting banget gak sih gitu. Penting ternyata gitu. Jadi ayo parents untuk yang di primary, jadi ini semua harus datang.
Dan berhubung ini sekolah baru anak gue, jadi gue kan nggak ngerti ya gitu karena mungkin kalau misalnya kayak udah bertahun-tahun gitu, biasanya kan sekolah gitu tuh Mel, ada workshop tapi tuh diulang. Nah gue udah nggak datang tuh kalau yang sekolah yang sebelumnya gitu. Tapi kalau yang sekarang berhubung ini sekolah baru, jadi kayak gue masih harus belajar banget kan, mau nggak mau. Iya nggak sih? Gitu. Ini anak pertama, anak kedua terus anak kedua kan? Yang kedua, kan baru pindah sekolah tuh Januari kemarin. Jadi gue tuh bener-bener gak ngerti. Maksudnya pasti ada cara yang berbeda dengan sekolah yang sebelumnya. Makanya jadi gue lagi setiap kali ada workshop, setiap kali ada kayak kemarin tuh yang minggu lalu gue nggak bisa juga kan gitu. Jadi mereka itu memperkenalkan tentang apa coba topiknya Mel? Apa tuh? Tentang AI, penggunaan AI di sekolah. Jadi gue kan nggak ngerti apa-apa ya gitu. Mama kita ini teman-teman, kita tuh kalau udah denger AI aja itu ngeri, ya nggak sih? Negatif ya langsung ya. Karena dengan experience salah satunya gue tuh salah satu public figure yang pernah dipakai mukanya, tapi ini bohongan ya, Bu. Ini kan scam ya. Untuk digunakan suara gue segala macam dengan AI, jadi jualan obat pelangsing Lus. Itu gue, Ivan Gunawan, banyak kok beberapa. Terus ada yang juga artis senior juga. Jadi benar-benar diambil dari podcast gue, suara gue, terus mukanya muka kita kan, cuma suara dan gerak-geriknya itu semua benar-benar it looks exactly like me gitu. Deep fake ya? Iya. Jadi banyak banget yang sempat sampai saudara gue punya kayak tante dalam bahasa Batak itu kayak nambur gue. Itu aja ketipu loh. Dia sampai bilang gini, Kak, ini bener kakak bener nih, karena kan mungkin gue mengurus ya melangsing, tapi tidak signifikan banget sebenarnya gitu. Karena kan prosesnya lama gitu, Mam. Iya. Dia pikir gue tuh kurusan gara-gara obat itu. Itu saudara loh, Bu. Imagine gak kalau orang kemakan dengan scam begituan si AI. Jadi no wonder kalau orang begitu dengar AI itu konotasinya langsung wah sound scary, nyeremin nih. Makanya waktu itu jadi di undangannya tuh nanti gue forward ke lo ya gitu. Jadi di undangannya ditulis gitu, how to integrate AI in your child's education. Tertarik dong mama ini ya gitu. Sebenarnya ini sih buat yang high school gitu, anakku masih SD gitu ya. Tapi sebenarnya ini terbuka untuk semua orang tua gitu. Jadi di sekolah ini memang sudah menggunakan AI. Nah kalau di pendidikan itu kan concernnya adalah biasanya kalau AI itu jadi buat plagiarism. Jadi misalnya lo disuruh bikin paper nih gitu. Udahlah gue tanya aja AI pakai ChatGPT apa segala macam gitu-gitu. Terus udah gitu. Tapi ada satu analogi yang kayak gue pernah cerita sama lo juga. Itu bagus banget sih analoginya. Jadi si gurunya ini waktu ngejelasin sebenarnya AI itu bisa kita lihat kayak pengenalan kalkulator zaman dulu deh. Dia bilang gitu. Kalkulator nih analoginya make sense banget buat gue gitu. Kita kan sekarang kalau denger AI takut gitu. Jadi dulu waktu kalkulator baru ditemukan, baru dikenalkan dan populer gitu, semua orang berpikir apa coba jadi males mikir, nggak bisa matematika pasti, ya kan gitu. Dipikir dong di luar kepala gitu, bisa kalau ngitung tambah-tambahan kali-kalian tuh udah bisa langsung dari luar kepala. Tapi begitu ada kalkulator lo jadi males. Orang berpikir sama kayak si AI sekarang. Jadi kayak gini loh, misalnya nih Mel, 25 kali 75 berapa gitu kan, udah ada kalkulator kok di handphone gue juga udah ada kalkulator, lo malas mikir. Ya kan, jadi membuat otak kita tumpul. Nah padahal sebetulnya kalau lo gak tahu cara perkalian itu gimana, Gak betul. Nah, that's exactly the same thing dengan AI. Sebetulnya gitu kalau menurut sekolahnya. Jadi sebenarnya AI itu adalah, misalnya lo tanya informasi apapun, dia itu bias loh. Dia itu hanya mengumpulkan data dari mana-mana, tapi tidak terverifikasi. Jadi intinya adalah topi banget Kak. Jadi pada intinya adalah kalau misalnya lo nggak bisa ngasih pertanyaan yang benar ke AI dan lo nggak bisa cross check fakta, lo nggak bisa verify, ya lo kan dibohongin deh tuh gitu. Jadi intinya adalah balik lagi ke lo sendiri kan. Itu bisa helpful banget, tapi bisa bikin lo males juga. So the choice is your. Aduh kenapa kita dikasih kumis begini setan. Siapa yang ngasih kumis? Lagi bijaksana menjelaskan AI tiba-tiba kumisan Wak. Itulah serunya kalau TikTok ya kan. Kenapa orang bertanya kenapa kalian live di TikTok? Itulah ya kan. Coba di highlight ini. Kumis ini jarang terjadi.
Embur. Jadi AI itu sebenarnya pokoknya dia tuh intinya hanya mengumpulkan semua data, mau bener mau salah digabrukin semua. Betul, dia nggak peduli dia benar atau salah loh Mel, gitu. Dia nggak peduli papa. Jadi memang balik lagi gitu kan, kayak misalnya lo mau bikin hitung-hitungan ngaco di kalkulator juga bisa gitu sebenarnya gitu kan. Tapi ya kan lo bisa kalau ngaco lo masukin aja jadi hasilnya error gitu kan. Bisa gitu, tapi AI juga bekerja dengan hal yang sama, makanya kita harus memahami juga. Terus lo harus tahu gitu, tapi bagus banget sih gitu. Jadi akhirnya kita sebagai orang tua juga tahu dan kita nggak bisa dibohongin anak-anak kita juga bahwa ini papernya lo tulis apa lo ngambil dari mana sih gitu karena ya, bisa dikerjain sama AI si anak-anak ini. Yes. Kan di Amerika lagi banyak tuh, jadi kayak mereka udah lulus tapi ternyata papernya ditulisin AI gitu setelah di track. Ingat gak sih Mak, kalau sekarang itu kan kita tuh misalnya mau cari informasi, Google tuh udah ibarat Google, TikTok tuh ibaratnya kita cari keywordnya apa, Terima kasih gitu dong, kan cocok ya kan, royal. terus kenapa langsung pakai apa namanya sih Nek itu Nek? pakai mahkota Nek. Mahkota, my god, padahal mahkota kita juga udah hilang ya, 17 tahun yang lalu ya Say. Mahkota kewanitaan. Terus oleh ya suami sendiri kali. Anyway, jadi kalau zaman dulu kan zaman kita angkatan 90-an, itu kan Google belum ada ya Nek? Ya nggak sih? Kan lewatin kan? Ingat gak sih Bo, dulu tuh ada Yellow Pages kalau nyari nomor telepon, ya kan? Terus gue inget banget dulu ada telepon yang pintar, apa sih TYP ya? Telepon yang pintar. Coba deh. Iya kan? Ada kan? Ingat. Nomornya berapa gitu? Ada nomornya deh Lus. Jadi telepon yang pintar tuh artinya lu tuh bisa nanya informasi juga gitu loh. Iya, betul. Buku pintar juga ada dulu. Buku pintar tuh bukannya ini. Oh, buku pintar ada. Jadi kayak rangkuman macem-macem tuh. Iya, betul. Jadi segala macam pengetahuan knowledge-an tuh ada di buku pintar. Ada. Ya. Adin, tapi emang seru sih gitu. Jadi dulu tuh kita apa? Buku pintar ada. Telepon yang pintar ada, tapi semua nggak bertahan. Yang bertahan cuma orang pintar. Wih, selamat atas pernikahannya kakak. Kenapa sih kita hari ini banyak dapat topi-topi? Yang bertahan cuma orang pintar, Bo. Ada yang bilang RPUL, ya Allah bener. Rangkuman apa ya? RPUL, rangkuman pengetahuan umum. L-nya apaan sih? Luar biasa. Kayak kita dong. RPUL tapi itu, Bo. Iya. Tapi aku tuh pengen ini deh. Aku tuh kemarin kan gue nge-like konten yang lo bikin di TikTok ya, gara-gara si Aura Maghrib. Iya. That is so good. Karena gini, gue tuh jadi berpikir gitu kan, gara-gara tuh kan kita tuh obrolannya cetek sebenarnya. Cuman membuat aku berpikir setiap gue ngeliat konten lo gitu ya. Jadi si Aura Maghrib itu gue ngedengerin, terus gue ulang lagi yang lo ngomong segala macam, and it's so relatable for me. Bahkan gue juga yakin buat teman-teman semua di sini gitu ya yang ngedengerin. Mel, gue tuh sepanjang hidup gue itu selalu dianggap sebagai perempuan yang, gue kan emang kulit gue nggak putih, coklat. Ya. Jadi gue tuh dari SD, geng, itu gue selalu nih kalau oke Lucy, yang kamu tuh nggak cantik ya, tapi kamu tuh emang manis aja karena kulit kamu gelap. Ya, manis tuh selalu identik dengan orang-orang kulit coklat ya. Ya, second best. Karena apalagi kalau kalian juga tumbuhnya tuh di era-era yang kurang lebih sama kayak gue mau Melanie gitu ya. Jadi yang cakep tuh adalah yang Indo, yang bulu, yang atau ada Indonesia tapi putih, rambutnya panjang, lurus dan nggak boleh gemuk. Ya kan gitu. Jadi gue tuh ngalamin semua tuh Mel. Kulit hitam, udah gitu gue sukanya olahraga lagi kan, terus udah gitu udah olahraga hitam, keringetan mulu, udah kayak kecoa tuh gitu. Kecoa licin ya Nek. Terus kehilangan pekerjaan gara-gara aku gemuk juga pernah gitu ya kan. Oh iya? I was fired once because I gain weight karena gue hamil, gue melahirkan. Dan itu sedih. Yes. Itu sedih loh gitu. Jadi waktu gue dengerin lo ngomong kayak gitu ya, terus gue jadi berpikir oke, anggaplah itu komentar-komentar itu sebenarnya kita banyak banget yang merasakan dapat komentar kayak gitu. Tapi di saat kita merespon,
sering banget apa coba? Kayak misalnya nih, ada aja pasti yang pas lo bikin konten kayak gitu, ya elah Mel gitu doang baper. Ya. Hmm. Yes. Many comments gitu. Gue akhirnya ngeliatin konten-konten lo gitu ya, lo bikin klarifikasi apa segala macam. Gue yakin ada aja tuh orang yang komen, alah udah ngapain sih didengerin, ngapain sih baper banget segala macam. But kalau lu misalnya nih Mel, lu ada satu statement yang buat lo nggak enak atau statement bohong kayak tadi deh obat pelangsing gitu, masa ya lo nggak bikin klarifikasi? Iya. Tapi kenapa di saat kita merespon sesuatu yang tidak baik itu cenderung ya, apalagi perempuan gitu, gampang banget dikatain baper gitu. Tapi orang dengan enak melemparkan komentar atau disesatkan dengan satu bukan fakta gitu, suatu hal yang nggak benar, tapi kita nggak boleh ngerespon, iya nggak sih? Gitu. Apalagi masalah-masalah kulit segala macem gitu-gitu tuh, man, what are they thinking? Iya, gara-gara kan kemarin nih kita lagi nge-live itu kan ML pagi, terus tiba-tiba keluar berkali-kali karena mungkin pada saat itu lightingnya kan di kamar tuh agak gelap. Yeah. Gue tuh pakai foundation, pakai BB cream atau what's that? Pokoknya yang light deh karena kan mau ke pantai. Exactly the same that I use pada saat gue di Jakarta. Tapi saat gue lagi main di pantai berhari-hari, kulit gue kan cepet banget coklat ya, Bo. Dan itu udah kemarin merah coklat gitu. Nah, jadi muka gue itu kelihatan lebih putih. Sampai ada yang bilang kan, mukanya aura pagi, badannya aura maghrib. Kalau gue tuh sebenarnya jujur ya, gue tuh kalau fisik tuh udah nggak baper-baper. Maksudnya kalau dulu kan gue baper banget. Ya gue mau dikata kepala security lah, gue mau dikata juga transgender lah, Transjakarta lah. Kabodo tein kalau gue mau sekarang gue. Iya. Cuma maksud gue kan gue tuh nggak tahu. Kalau dulu kan mungkin orang bilangnya, sorry ya guys, ini bukan body shaming ya, hitam lah, bahkan dulu tuh ada yang bilang apa namanya, hitam kecil hidup lagi, suka ada yang gitu kan. Tapi kan dengan adanya TikTok nih tiba-tiba tuh muncul metafora kata-kata baru, frase-frase baru, yang kayak tiba-tiba lah auranya aura maghrib gitu. Iya. Keluar terus aura maghrib, Melani aura maghrib, apaan sih aura maghrib gitu kan. Tadinya jujur, Bo, gue emang dasar emak-emak, Bo, gue tuh gak ngerti. Gue kata aura maghrib, dia tuh kayak menghubungkan dengan agama gitu loh. Iya, sama, kemarin gue juga baca gitu. Iya kan. Terus udah gitu akhirnya gue Google, abis udah ngobrol sama lo tuh gue Google gitu. Dan betul nih, uli-uli yang pertama kali gue Google yang keluar tuh adalah aura maghrib itu ditujukan untuk orang-orang berkulit gelap, berkulit cenderung hitam, coklat gelap gitu. Dan nama artis yang keluar tuh adalah Fuji, betul. Betul nih, Uli bilang katanya Fuji dikatain sama netizen aura maghrib. Karena Fuji itu kan kulitnya coklat sama kayak gue dan lo gitu. Terus gue gini wondering ya, Bo, kenapa sih? Karena gini, kalau dulu kita memulai karir, yang lu dipecat, lu bilang pernah gara-gara perubahan badan lu sebagai perempuan gitu. Gue susahnya ngejebol tuh ibaratnya saat itu entertainment karena stereotip bahwa anak 90-an cantik itu harus putih, rambutnya tidak boleh keriting, harus lurus. Kalau lo cantik tapi lo gemuk, aduh cantik ya, coba deh diet. Nah, kalau lo cantik tapi kulit lo gelap, kamu tuh cantik loh sebenarnya. Iya. Bahwa sebenarnya itu akan nanti ada continuing wordnya adalah coba deh suntik putih atau rajin-rajin luluran supaya lebih putih kulitnya, pasti tambah lebih cantik. Jadi selalu dari kecil pemikiran bahwa kalau yang cantik paling atas itu, stereotip cantik yang utama itu adalah gue harus putih, itu harus light skin, gue harus rambutnya tidak boleh keriting, harus rambutnya bahkan nggak pendek lulus rambutnya. Kalau ada yang rambut pendek terus begitu, lu tuh cantik gitu ya. Ada nih emak-emak atau biasanya perempuan justru yang bilang, kamu tuh sebetulnya cantik, nggak mau dipanjangin aja rambutnya. Ya kan? Sampai terus, sekarang gua mah dapat begitu. Ya kan, Lus gitu. Tapi gini loh, Lus, kalau back then angkatan kita itu bukan angkatan kita ya, Bu, tapi kita memulai karir tahun 90-an karena kemana ada yang bingung, Kamela ini lahir tahun 90-an, bukan, emak-emak 90-an. We're not Gen Z. Kita tuh milenial ya, Lus. Asli. Gua mah malah Gen X. Gen Y dong lo. Gen X dong. Baby boomer lo. Baby boomer bapak-bapak DPR MPR kali. Enggak deh, sekarang bapak DPR MPR udah milenial juga ya, banyak. Terus. Iya. Jadi
maksud gue kalau dulu-dulu Bo gitu ya belum ada TikTok. TikTok tuh menurut gue wadah di mana ini tuh benar-benar sosial media yang bisa mengangkat siapapun. Kan kita pernah ngobrol ya Bo, siapapun, pekerjaan apapun, seperti apapun bentuk wajah lo, kulit lo tuh punya tempat yang sama, opportunity yang sama untuk bisa FYP sepanjang lo kreatif dan lo bisa giving something to your viewer. Doesn't matter your public figure kayak, karena di TikTok itu bukan berarti lo artis terus live lu atau konten lu lebih banyak yang nonton dibandingin orang biasa, ya kan gitu. Bahkan gue cerita tulus waktu gue bawain acara, host gue itu adalah orang yang udah tua ya, maksudnya nih generation gap ya Lus. Dia tuh sering banget bilang, kau mah jelek gitu kan, kau mah nggak cantik gitu, soalnya kau hitam gitu kan. Tapi gue tuh nggak sensi Lus, karena gue ngerti ada perbedaan, ada gap generasi cara berpikir di angkatannya saya ini. Yang cantik tuh nggak pasti harus yang putih. Lo lihat deh pemain film kita dulu rata-rata semua tuh feminin, putih, rambutnya panjang, bener nggak? Betul. Cuma gue bingung kok masih ada di angkatan kita 2024 mengeluarkan aura maghrib, terus bilang Puji aura maghrib, Melanie aura maghrib, ini Ono aura maghrib gitu, dengan konotasi bahwa mereka tuh kulitnya coklat dianggap tuh ibaratnya kurang oke, akan lebih oke kalau itu lebih lighter kulitnya gitu. Benar. Iya, itulah sebenarnya sama gue kan nggak bertahan kalau rambut panjang gitu ya. Jadi Mbak Lucy, aku tuh nggak pernah lo ngeliat Mbak Lucy itu rambutnya panjang, coba dipanjangin pasti lebih cantik. Kalau aku jawabannya juga, aku mau udah cantik dari lahir, jadi mau panjang mau pendek mau bondol bodo amat gitu. Tapi gue pun juga kayak lo sih Mel gitu. Jadi kalau orang ngomentarin fisik tuh udah biasa, karena apa? Udah tertempa dari dulu ya gitu. Kita nggak pernah masuk ke kategori perempuan yang instantly dilihat, cantik banget, Indo gitu, pengen gitu. Dulu gue pernah halu waktu SD. Lo kebayang gak sih? Kata-kata orang itu emang bener-bener messed up your brain. Jadi karena angkatan kita itu bener-bener dianggapnya yang bule, ada Indonya itu adalah yang cantik. Jadi ada tuh satu masa gue, jadi ada temen gue gitu ya, dia tuh cantik lah gitu, ibunya bule, bapaknya Chinese, cakep dong ya, cantik udah gitu, standar banget tuh, udah standar cakep. Sampai aku halu, aku bikin cerita bahwa aku sebenarnya ada Belandanya. Padahal kan dari muka juga kelihatan agak ada Belanda-Belandanya nyet gitu ya. Bukan cuma lu, gua rasa anak-anak angkatan kita semua ngerasa kayak, enggak opa aku lagi tuh ada Belanda. Ya kan, aku lo semua yang lagi dengerin, ayo Glenda, Wina, siapa lagi nih? Ayo ngaku. Belanda itu kan yang dijajah kita bertahun-tahun deh. Ada opanya Belanda. Iya kan, masa sih dilalah dijajah bertahun-tahun, nggak nempel, nggak ada HTS-an sama nenek-nenek gue. Ember. Tuh, nih, ada Disco West. Mbak Lucy bajunya cuma satu ya, bener. Tau nggak lo, kenapa gue selalu live pakai baju ini nih ya? Nih intermezzo. Gue itu bajunya kalau nggak hitam, putih dan Uniqlo, sama semua bentuknya. Ini belum pakai bajunya buat event hari ini aja karena takut lecek nih. Tadi habis akik setrika ya kan? Anak Uniqlo ya, Bo? Anak Uniqlo bener gitu kan. Jadi kalau gue lu apa? Anak H&M tapi pas lagi sale. Ya ini Uniqlo kan juga 199 Kak ya. Gitu. Dan emang lo kalau lihat gue ketemu dia tiap hari nih, lo lihat gitu ya, gue kenapa gue nggak suka bikin OOTD karena sama aja bajunya nggak menarik. Melanie tuh banyak bajunya, tipenya tuh Melanie lebih eksperimental segala macam. Gue tuh gitu aja. Lo kalau buka lemari gue udah tinggal putih, hitam, biru dikit-dikit, ada merah dikit-dikit buat event aja. Makin tua udah ibaratnya basic ya. Tapi ya balik lagi dulu, bener banget tadi siapa sih? Oh karena nih ada tadi si gue lupa, udah cepet banget sih komennya. Dia bilang gini, Kak tau nggak kenapa? Karena juga ada sekarang ibaratnya pengaruh banyak attacking dengan si K-pop ini. Everybody wants to look like Korean girl. Nih ini menyambung ya lu, kan gue cerita sama lu, gue tuh ditawarin 5 klinik. Ya Allah, selalu kayak muka gue jelong banget ya deh. 5 klinik untuk nyawarin endorsement untuk operasi. Ini bukan tarik benang ya, ini OP ya Luz. OP? Nah, apa yang ditawarin? Macem-macem mah. Gue bawa tim, jadi dari facelift biasanya yang paling gampang ya. Hidung, terus contouring wajah deh pokoknya.
payudara gitu. Kalau mau bawah, tapi kalau payudara sih menurut gua nggak pernah kepikiran. Terus bawah juga enggak gitu. Cuma kalau muka tuh it cross my mind gitu. Dan jujur sebetulnya kemarin tuh kan gue sempat bilang sama lo kan, Bo, gue cerita gak sih lo, gue tuh sempet kepikiran pengen udah mau berangkat gitu. Iya. Korea terus ya kan. Terus udah ngobrol sama beberapa klinik, udah doa sama Tuhan dulu gitu kan. Should I do this gitu kan? Karena kan it's more for my job. Karena kalau gue tidak seorang entertainer, I wouldn't do this. I wouldn't do that gue gitu. Karena gue seorang performer, gue pikir kayaknya sih gue pengen gitu. Tapi apakah disesuaikan dengan gue usia 43? Nah, majority yang nawarin tuh sebagian besar ada satu yang dari Turki. Tapi yang sebagian besar majority yang nawarin tuh Korea gitu. Nah, which is ngobrol-ngobrol kan, banyak yang beberapa teman-teman deh gitu bilang, Bo, tapi lu harus make sure ya bahwa lo tuh kalaupun ke Korea, lu nggak jadi kayak cewek Korea karena kayaknya it doesn't suit you deh, it doesn't suit your style. Ada teman-teman gue yang gitu. Ya. Terus gue tuh juga ngerasa, Lus, menurut gue cewek-cewek Korea tuh keren, cantik, tapi menurut gue kayaknya nggak cocok deh sama karakter gue. Satu, gue tuh kan bold gitu, Bo, karakternya bold, kencang, keren. Korea tuh kan halus gitu kan, feminin banget. Gue tuh kan karakter masculinity-nya tuh ada gitu. Terus secara kulit gitu, itu aja udah beda. Dan terus gue berpikir, iya sih pengen misalnya kalau mau di OP, diperbaikin, cantikin, dipermak sedikit. Tapi I don't want to change my character. Gue nggak pengen juga menjadi sesuatu karakter yang bukan gue gitu. Tapi banyak banget sekarang yang justru memang pengen kelihatan lebih, misalnya maksudnya di kayak eyelidnya gitu loh. Supaya lebih Korean gitu. Ya biasanya kan ini tuh kayak kalau misalnya udah umur, ini tuh bagian ini suka turun kadang-kadang gitu ya. Jadi banyak yang di Korea tuh buat mata facelift gitu-gitu ya Mel ya. Tapi iya sih karakter, iya benar. Jadi kayak cewek Korea, iya benar-benar. Baru kepikiran gue. Ya jadi kan mukanya jadi soft ya. Soft, betul, jadi lebih feminin gitu. Oh ngerti. Tapi iya sih. Sedangkan kalau di gue tuh ngerasa gini, kan kita tuh udah punya warna ya, bertahun-tahun jadi artis, jadi public figure atau jadi orang yang di depan layar, lu tuh sudah punya warna gitu loh. Orang udah tahu lu pengen kelihatan lebih cantik, ya lebih awet muda, tapi kalau bisa tidak merubah warna dan karakter lu. Dan menurut gue itu bukan decision untuk yang kayak oke, gue pikirin 2 malam and then I'll go. Itu decision yang it's a big decision karena merubah muka lu, dan saat lu ngaca, will you like your face, your new face? Karena kita salah pakai alis aja kita bisa senyum perempuan, bener gak? Iya, bener. Kan? Imagine kalau hidung lu sampai misalnya lo, kok gue lebih happy sama yang sebelumnya. Jadi kalau gue tuh pikirin dulu, karena banyak yang juga bagus-bagus ya setelah hasilnya gitu. Bener. Tapi kan ada juga yang harus misalnya gue lihat dari beberapa teman-teman renovasi 2 kali gitu. Which is, aduh kalau bisa janganlah dibongkar pasang 2 kali nih gitu. Sekali ada takut gitu. Jadi menurut gue kalau bisa, kalau lu mau OP, apapun decision dalam hidup lo, you think about it, benar-benar 1,000 times, you pray about it, dan jangan cuma dengerin apa yang orang lain ngomong. Of course you do the research, tapi at the end of the day, lu harus tanya nih, am I ready for this? Am I ready for new me, new face, new nose? Soalnya yang paling banyak ngeliat diri lo sendiri itu adalah lo. Tiap hari lo ngaca, ya kan? Jadi jangan lakukan itu, nggak apa-apa juga sih apapun pilihannya ya Mel gitu ya. Apapun pilihannya tergantung masing-masing orang. Tapi yang paling sering ngeliat itu adalah lo sendiri. Jadi kayak ada yang ada yang nanya sama gue kan rajin pakai bulu mata extension ya Nek gitu. Karena gue tuh males dandan anaknya. Jadi kayak misalnya kalau gue nge-MC atau gue apa, ini menyimpan banyak waktu buat gue, menghemat waktu. Jadi gue nggak harus pakai bulu mata palsu, nenang-nenang. Dan gue juga emang nggak suka dandan. Jadi ini sangat membantu dan memudahkan hidup gue. Ada yang bilang kan, ngapain sih pakai bulu mata palsu mulu gitu, pakai extension mulu gitu. Karena gue suka aja ngeliat diri gue di kaca, pakai itu cakep aja. Jadi nggak kayak orang baru bangun tidur terus gitu. Jadi pas gue pikir-pikir lagi, iya juga ya kalau misal gue sampai pengen melakukan sesuatu, misalnya nih pengen bikin pipi aku lebih tirus atau pengen bikin dagu aku lebih pendek mungkin. Tapi kan lebih banyak ngeliat gue. Segampang kayak gue pakai bulu mata palsu nih extension. Yang kenapa? Karena gue seneng ngeliatin diri gue, cakep juga gue matanya, ya kan? Karena yang menikmati itu gue tidak melakukan itu bahkan buat suami gue loh. Apalagi buat orang lain. No, because I'm the one that's going to see my face paling banyak setiap hari. Lu kan ngaca tiap hari pasti, ya nggak sih?
Benar, benar. Make sure, Mbak, tutup pintunya Mbak. Make sure kalau kalian pengen OP, ini it's just suggestion ya, saran ya. You do it, the first reason is for yourself. Bukan untuk suami, itu side effectnya. Kalau oke, lo mau nyenengin suami sebagai istri, oke, go ahead. Lu kayak gue untuk pekerjaan, untuk apa. Tapi kalau buat gue yang paling utama itu lo harus tanya ke diri lo. Lo pengen ini untuk diri lo, will this thing makes you happier atau justru cuma ikutan tren misalnya. And again balik ya sama si warna kulit ya Lus. Ya gue tuh cuma wondering ya kayak kemarin sampai gue akhirnya itu tiba-tiba aja Lus, kayak gue habis kelar live sama lu gitu ya ML pagi, terus tiba-tiba gue kepikiran bikin itu karena gak tahu ya, menurut gue anak-anak sekarang itu harusnya sudah punya pemikiran di mana cantik itu udah harus berkembang. Beauty comes with so many forms and so many colors. Jangan kayak anak-anak angkatan kita dulu lagi gitu loh. Harus berkembang nih orang-orang Indo, kita Indonesian people. Kan selalu bilangnya gini, kalau kulitnya coklat itu mungkin lo cantik cuma lo salah benua aja. No. Oke. Ya kan, orang kan bilang katanya mungkin karena lo di benua Asia jadi lo kelihatannya lebih nggak cantik. Kalau lo di benua Amerika atau Australia, Eropa, lo akan kelihatan lebih cantik. Yuk kita mulai rapin standar pemikiran kita supaya apa? Anak-anak kita nih, we're as a parents, atau kalau lo nggak punya anak, orang deh, kita kasih tahu nih generasi di bawah kita, jangan jadi korban apa-apa harus pakai pemutih, harus gue suruh bikin putih. Because when you are born dengan kulit yang brown skin, coklat, putih, kuning, you're still beautiful the way you are. Iya benar. Waktu itu ya karena gue juga orang yang nggak pernah berkulit putih dari lahir, jadi satu momentum tuh waktu itu ada zaman keluar pertama kali produk whitening, papa ingat pasti ya gitu. Gue jadi selalu minta dibeliin gitu kalau misalnya bapak ibu gue lagi belanja bulanan gitu, aku titip yang ini dong gitu, buat apa, aku pengen putih gitu, gue pengen putih. Gue kepikiran tuh, oh mau apa lagi ya biar putih ya gitu. Tapi kan kalau pakai itu produknya jadi buat muka doang, jadi kalau buat muka doang ya Allah leher hitam deh gitu. Nah itu ya kan kayak zebra cross kalau kata papa kemarin kan, muka boleh putih badannya hitam. Nah tapi ada satu momen dimana waktu itu gue inget banget, gue lagi di Bali, gue lagi jalan-jalan sendiri. Waktu itu kayaknya gue lagi jadi host kejuaraan turnamen voli pantai di Bali deh gitu. Gue lagi sendirian tuh, gue jalan-jalan, terus gue ngeliat ada baju warnanya tuh turquoise dress gitu. Sampai gue inget banget gitu karena gue lagi ngeliatin baju itu, dress itu, aduh gue beli apa enggak ya, warnanya gue suka banget sama warna turquoise kan. Terus iya apa enggak nih, tapi kan kulit gue gelap banget ya, mana bisa gue pakai baju kayak gini warnanya gonjreng ya kan. Turquoise itu kan warnanya adem ya, tapi in a way ya emang gonjreng gitu. Terus udah gitu gue apa enggak, iya enggak. Terus udah gitu tiba-tiba ada ibu-ibu bule orang Australia, gue inget banget, dia bilang gini, I think you should buy that dress gitu. Dia bilang katanya lu beli aja baju ini. Aduh iya sih tapi kulit gue gelap banget loh. I would kill for your skin. Gue mau banget punya kulit kayak lu, dia bilang gitu. Tapi kita nih nggak bisa nih hitam, nggak bisa kan juga nggak bisa, ada juga merah, dia bilang gitu. Tapi itu kulit lo itu bagus banget kalau lo pakai baju macam-macam. Ini kan pucat. Dari situlah akhirnya gue, wow bener juga ya, bukan salah benua kita, tapi emang sebenarnya salah adalah kepala gue yang salah, Mel. Perspektif ya kan. Karena mungkin juga Lus dari kecil dulu tuh orang tua kita tuh juga nggak pernah kasih tahu hal itu, karena mungkin back then again yang ditampilkan kan dulu nggak ada sosial media ya, zaman mama kita kan yang ditampilkan semua perempuan di TV ya dong. Semua yang ditampilkan secara tidak sadar, iklan apalah segala macam, itu adalah perempuan-perempuan yang kulitnya lighter, perempuan-perempuan yang rambutnya panjang, dan perempuan-perempuan yang badannya memang size-nya kecil-kecil gitu. Nah ini kita ntar geser ya ke pernyataan, mungkin kalau sekarang kan kita lebih ke kulit, nanti kita obrolan juga big is beautiful apalah segala macamnya. Jadi kalau gue tuh ngomongin ke Chloe, karena kayak kemarin gue juga sempat kaget nih, anak gue thank you, makasih yang udah kasih gift apapun juga, thank you very much yang udah nonton juga, masih standby. Plus tadi Glenda Siagian bilang tap-tap layar, yes benar banget ya, supaya terima kasih Glenda. Diko juga terima kasih ya Diko.
Kayla bilang orang tua kita dulu memang kurang kasih afirmasi ke anak-anak. Iya, karena bukan berarti karena mereka itu they weren't doing their job good enough, tapi karena emang back then masanya tuh kayaknya emang eranya seperti itu, Bo. Karena kan informasi lebih banyak. Jadi kemarin gue lagi berenang, terus tiba-tiba Chloe gini, "Mi, aku nggak mau di situ, Amin, ntar aku panas jadi hitam." I was like, oh wow, masih ada anak gue yang udah kayak ya, Lus. Terus gue langsung bilang, "Kakak, kan kalau itu blasteran mix, tapi kulitnya lebih Indonesia. Ya. Kalau Karet itu lebih putih kayak bapaknya. Kalau Karet itu, kalau Chloe itu lebih coklat kulitnya dan gampang, karena coklat gampang gelap, Bo, kalau kena." Iya, betul. Terus gue langsung bilang, "Kakak, jangan pernah berpikir bahwa kalau kakak itu kulitnya lebih putih, lebih terang, berarti kakak lebih cantik. Kakak itu eksotik, wajahnya campur kulitnya, rambutnya coklat, dan kulitnya tuh coklat. Karena kakak itu ada half Australian, half Bataknis, Indonesian," gue bilang. Jadi kita kan harus ngerti ya, sebagai parents yang ngasih tahu ke mereka gitu. Cuma kan kalau zaman dulu mak kita, "Aduh, kok aku hitam banget sih? Aku nggak mau, aku pengen putih." Malah dibeliin tuh, Lus. Lulur ini, lulur pemutih ini, rajin-rajin kasih seminggu 2 kali biar lebih putih kulit kau itu, biar dapat kerjaan nanti yang bagus. Suruh pakai masker bengkoang, semua gue kerjain deh, ya kan? Masker bengkoang, luluran, apa, whatever, minum jamu segala macam. Iya kok gitu, tapi emang nggak akan gemes kamu itu Korea bener ya kan? Tapi emang sebenarnya pertanyaannya sebenarnya sekarang, Mel, adalah apakah, aku juga pengen tahu sih, ini buat teman-teman yang lagi di sini, coba deh kamu share juga kalau misalnya kalian kebetulan nih baru aja denger nih temennya ngomong cerita tentang, "Aduh, kok aku gini, kok aku gitu," gitu ya, share live ini ke mereka supaya mereka gabung juga. Tapi pertanyaan gue ke lu sekarang, Papa, adalah kamu nyaman gak sih sama diri kamu sekarang, fisik kamu sekarang gitu ya, gitu, nyaman gak gitu? Karena buat gue kebahagiaan terbesar, privilege paling besar itu buat gue adalah bisa nyaman sama diri sendiri. Kalau lu? Oke, sambil polling yuk, lucu nih. Diko langsung jawab, "Aku nggak nyaman." Nggak apa-apa ya. There is no right or wrong answer. Karena again, ini adalah sebuah perjalanan kita sebagai manusia. Mungkin umur 20-an Lucy pernah nggak nyaman dengan pipi cempluknya. Gue nggak nyaman dengan bekas jerawat gue, ya. And then sekarang Lucy udah 40 something, gue 40 something, kami mulai nyaman dan mulai make a peace dengan apapun. Teman-teman nyaman nggak dengan fisik kalian? Oke, kalau lo ngaca and you see yourself, lo lihat diri lo di kaca, lo nyaman nggak dengan fisik lo? Itu dulu. Baby bilang belum. Apa aja, nggak nyaman boleh gitu, apapun gitu, pengen tahu sih gitu, karena nyaman atau enggak itu tuh ternyata bisa jadi goal juga loh, Mel, ya. Bener. Februari, terima kasih Ibu, atau aku panggilnya Tante atau panggil Kakak. Saya 60 tahun dan nyaman banget. Wow. The fact that Kakak, Ibu, Tante nyampe reach to 60 dan masih bisa enjoying ML pagi, berjiwa muda. Aduh, tuh keren sekali, terima kasih. Layar putih bilang, "Aku menghindari kaca." Boleh tahu nggak kenapa? Aku lebih nyaman saat, nanti aja Mbak. Aku lebih nyaman saat kurus, Kak. Nyaman, bangga dengan warna kulit keren. Irfan Ragil, aku nyaman, aku suka dengan kulit sehat dan tidak putih. Guys, tapi ini bukan berarti kulit putih jadi kita diskreditkan ya, Nek. Karena yang kulitnya putih, kulitnya gelap, kulitnya coklat, I mean everything is equal gitu loh. Ya, betul. Ini akhirnya nyaman setelah belajar menerima diri sendiri. Gen X, hai Gen X. Sama dong kita. Warna kulit apa? Ingin apa? 51 tahun, Q Embun bilang, "Saya 51 tahun nyaman." Ih, gila, senang loh. Yang nonton kita udah mature juga ternyata ya, Dek. Tapi ini penting banget sih gitu. Jadi karena ini bener-bener spektrumnya luas banget sih. Ada yang udah masih umurnya 20-an, aku nyaman aja. Kita juga pengen tahu gitu kan. Tapi ada juga yang udah umurnya mungkin udah 50 dan 60, nggak nyaman juga. Ada gitu, makanya kita pengen tahu ya, Mel, gitu sebenarnya kalian nyaman apa enggak sih gitu. Ya. Lus, interupsi sedikit, layar putih dia menjawab, kan tadi kita tanya kenapa lo nggak nyaman. Aduh, bagus banget, Lus. Karena sering disenggol sama mama. Kamu makin gemuk dengan mukanya tuh kayak agak jijik gitu, kayak mungkin bukan jijik ya, kayak gemuk banget sih, celotehan gitu. Nih, berarti ya bener ya, kadang-kadang our words really define our kids world yang Lucy bilang kan.
Jadi ibu-ibu, mami-mami, kalau punya anak-anak ini terutama perempuan, tapi nggak cuma perempuan sih, laki-laki juga, be careful what you say to your kids. Karena tuh ternyata tadi lihat tuh, si layar putih bilang ternyata dia nggak nyaman saat melihat dirinya di kaca. Ya, Sesimpel karena emak gue suka bilang tambah gemuk, tambah gemuk. ya, ngerti. Itu dia sampai sempat nyaman setelah konsul psikologi. Iya, bener ya, gitu. Sebenarnya kadang-kadang emang semua yang diomongin orang-orang itu soalnya kan nyangkut di sini nih, gitu. Itu tuh, apalagi kalau itu adalah orang terdekat kita. Iya, Ya nggak sih gitu, benar, banyak benar. banget loh, tapi akhirnya ada kan kalau sekarang tuh namanya apa Mel, dibilanginnya, makanya kita harus mindful, harus punya awareness, karena menurut gue gini, orang itu kadang-kadang ya yang kita mesti pinter juga adalah itu bisa membantu kita nyampe ke rasa nyaman yang tadi gue bilang gitu. Kadang-kadang kita emang mesti pinter juga ngefilter omongan-omongan orang, karena seringkali apapun komentar kayak misalnya mungkin layar putih tadi, karena ibunya bilang gemukan sih gitu, mungkin emang bukan ngelihat elunya gitu, tapi Iya, iya, kadang orang komentar itu karena dia punya isu di dirinya sendiri. iya, Bisa jadi loh gitu, bisa iya, jadi, dan dia memproyeksikan itu isunya ke orang yang ada di depannya dia, siapapun dia iya, gitu, karena emang untuk mengeluarkan kata-kata, ngeluarin kalimat, mengeluarkan pendapat apapun itu sebetulnya satu penjaganya kan adalah dari kita sendiri nih sebenarnya. Jadi kalau kita udah punya isu sama diri kita sendiri, kadang-kadang itu tuh kayak nyeplos dan akhirnya gue proyeksikan ke temen ngomong gue gitu, misalnya ke lu gitu Mel, ya nggak sih? Jadi ya emang kita harus pintar-pintar juga sih. Mimi bilang bagus banget. Mimi bilang ibu itu adalah pengkritik nomor satu di dunia. Actually. Ibu itu bisa menjadi the person that can cheer us up. Jadi saat dunia jahat sama kita sebagai anak, mama tuh bisa menjadi, kata-katanya mama tuh tetap bisa menjadi suntikan insulin penguat buat anaknya. Kalau lagi ibaratnya dunia tuh menurut lo lagi jahat banget ya. Tapi in the same time, mama tuh juga bisa menjadi downer lah ibaratnya, quote unquote, yang bisa lebih ngedrop sedrop-dropnya. Dan ternyata it cost a lot of things, money and time. Sampai tadi layar putih sampai harus ketemu sama konsul ke psikolog loh, ke profesional. Karena kata-kata yang sering disampaikan dari orang yang paling dekat gitu. Ini ternyata banyak banget loh. Jadi jadi gimana dong ngasih tahu untuk oke, Uli bilang katanya gue semua orang suka dengan orang kulit putih dan gue semua orang juga suka dengan kulit gelap, jadi enjoy ya. Yes benar, tapi gue bersyukur ya Luz sekarang ini. Kalau dulu again saat gue sama Lucy itu di era 90s, kita lagi remaja dan berkembang, itu tuh nyari foundation, nyari make up itu tuh susah warna-warnanya, Bo. Bener nggak? Harus terbatas. Terbatas. Jadi misalnya kita kulit coklat, kita hajar juga pakai kulit yang pakai foundation yang putih. Jadi pekta ya guys. Kalau sekarang kan itu bener-bener banyak. Let's say deh yang nanti siang mau nge-live bareng gue. Ya lo iklan lo. Makeover, ya kan? Ntar siang kita jam 12 mau live bareng makeover. Makeover itu kan semua sampai ada yang coklat banget, light, lebih light, sampai yang putih pun semuanya lengkap gitu. Bener ya? Ya benar. Iya aku suka lo makeover, ngomong-ngomong I like their lipstick, bilangin ya. Gue juga suka. Itu yang mana? Gue tuh yang matte apa gitu ya. Duh kok gue lagi nggak. Kecil apa panjang? Yang panjang itu gue suka banget karena warnanya bagus dan bener-bener tahan lama. Itu cocok banget di gue. Jadi gue tuh kan suka warna-warna yang peach kayak gini. Tapi ini bukan ini yang gue pakai sekarang. Tapi ini bukan makeover gitu. Tapi yang andalan gue tuh makeover banget gitu. Ya kan? Range bener Brenda. Yes. Gue tuh yang kecilnya Luz. Lu yang gede, yang panjangnya ya. Gue tuh yang kecil, yang pendeknya. Bagus banget. Nanti apa-apa? Nanti jam 12 siang gue pengen live barengan sama makeover sama mereka gitu. Iya, range foundation juga itu penting sih, bener banget. Iya. Tapi ini tadi ada yang bagus deh. Tadi aku lihat ya dari sebentar. Banyak sekali ternyata. Oh, nih dari Zeni Dolfitari. Aku gemuk, rambut curly, kulit coklat. Dulu sama mantan orang Indo dikomenin mulu. Sekarang pacarku bule, terima apa adanya. Alhamdulillah, ya kan? Sebenarnya kadang bukan bule, bukan Indonesia, Kak. Emang karena jodoh aja sih kalau aku bilang. Ya kan? Kayak Melanie bilang, kalau misalnya jodoh semua tuh kayak dimudahkan, semua kayak gampang, nyaman aja udah, ya kan?
Iya, tapi gue juga pengen ngucapin terima kasih ya buat para konten creator, anak-anak muda, anak-anak Gen Z, anak-anak milenial yang rajin bikin konten dan spread knowledge tentang beauty, bahwa beauty itu tidak harus kulitnya putih. Kan banyak nih anak-anak TikTok yang suka bikin konten yang kulitnya coklat, yang rambutnya curly, terus giving knowledge dengan cara yang very casual. Tapi juga lo percaya deh, walaupun mungkin konten lo you feel like nothing lah cuma bikin konten, tapi konten kamu tuh punya pengaruh banget untuk merubah perspektif anak-anak Indonesia ke depannya. Bener. Oke, kita punya waktu tinggal 8 menit nih. Kita move on a little bit ya, karena kan yang namanya beauty, cap kecantikan itu kan bukan cuma kulit ya, tapi juga let's say sekarang kan orang suka bilang it's beautiful, beauty comes with so many form gitu kan. Sekarang juga aku lihat di TikTok nih banyak sekali yang ibaratnya membuat konten, misalnya ya itu hashtag big is beautiful. Let's say kalau zaman dulu kan misalnya, ini bukan body shaming ya, we're just talking and brutally honest. Kalau dulu kan kalau misalnya overweight atau gemuk ya misalnya, itu nggak akan pede pakai misalnya two pieces ya. Kalau sekarang kan enggak, Lus, ditunjukin apa namanya pakai bikini gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena when you're confident on your skin, you're confident on yourself, go ahead ya, lo bisa menginspirasi. Cuma boleh nggak aku kasih input sedikit aja? Kenapa? Bahwa if you want to spread big is beautiful, great. Karena beauty, I totally agree. Aku sangat setuju bahwa beauty comes in so many forms and as we said in so many colors, dengan warna yang macam-macam, bentuk yang macam-macam, tidak harus yang size kecil apa segala macam. But one thing that we have to remember, saat kita spread message ke banyak orang big is beautiful, ini Om Deddy juga pernah sampaikan dan aku setuju banget. Ada banyak hal juga yang harus dipertimbangkan. Artinya gini, lo boleh nyaman saat lo overweight, tapi lo harus tahu bahwa pada saat lo tuh overweight, banyak penyakit yang mengintai lo. Exactly, betul. Ya, bukan berarti saat lo lebih kurus, terus tidak ada penyakit diabetes dan kolesterol, bukan berarti. Tapi pada saat lo tuh overweight, mungkin yang orang-orang yang lama dealing dengan overweight atau obesitas pasti bisa relate ya. Karena gue juga dulu tuh obes ya waktu gue kecil. Lo tuh pergerakan lo kemana-mana lo sulit. Banyak penyakit yang juga sebetulnya takutnya menjadi momok. Jadi gini, nggak apa-apa spread the message bahwa big is beautiful, okay. Tapi kalau lo bisa do something about it and you feel bahwa gue nggak sehat nih, change it. Yep. Jangan hiding, ngumpet di balik message big is beautiful. Setuju. Gue setuju, Mel, karena gini, itu concern gue juga di saat gue melihat konten-konten yang tadi lo bilang gitu ya, karena enggak gitu juga, jadi nyaman bukan berarti. Lus, suaramu hilang, Lus. Ada ini loh, ada Udin. Jadi ada yang kalau gue tuh nggak pernah patokan sama timbangan, tapi tuh ada jadi gini, kalau perempuan lingkar pinggangnya, jadi nih coba diukur ya, jadi ini tuh standar sehat dari dokter-dokter. Jadi kebetulan waktu itu suami gue dan gue ke dokter gizi, jadi kita tanya gitu kan, gue itu juga kecenderungannya adalah kolesterol gue tuh gampang tinggi, padahal gue sebenarnya juga tidak termasuk overweight. Malah sebetulnya kata dokter gizi gue itu underweight, tapi dia bilang, tapi gini, jangan berpatokan pada timbangan, jangan berpatokan pada beratnya berapa kilogram. Tapi kalau laki-laki itu lingkar pinggang, jadi kalau ambil meteran kain tuh buat ngukur, buat ngejahit, itu pokoknya dikenain pusernya. Nah, itu lo ukur lingkar pinggangnya berapa. Kalau laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm. Kalau perempuan nggak boleh lebih dari 80 cm. Jadi misalnya sekarang lo ukur nih, misalnya lo 83 misalnya, setelah lo ukur, tapi gak boleh dikurus-kurusin ya gitu. Artinya lo kurangin 3 cm. Nah 1 cm itu equal kurang lebih sama dengan 1 kilogram. Oh, I see. Gitu. Oh. Jadi itu emang udah ada researchnya. Jadi cari aja di TikTok, di googling deh gitu. Jadi lingkar pinggang yang sehat. Jadi jangan patokan sama timbangan berat badan. Karena kan orang kan macam-macam ya, tulangnya segala macam. Misalnya ototnya beratnya juga berapa. Tapi patokannya di lingkar pinggang. Karena kenapa? Kenapa lingkar pinggang? Jadi ini gue
nempel banget di kepala gue. Jadi sebenarnya itu adalah bisa ngukur fat yang nempel di organ-organ dalam lo itu tuh. Iya iya iya. Fat yang jahat ya, lemak jahat Visceral ya. fat, exactly Iya gitu. iya. Fat yang jahat itu yang nggak bisa, yang bikin akhirnya lo nggak bisa bekerja dengan baik organ-organnya gitu. Makanya itu concernnya. Jadi bukan masalah nggak apa-apa lah gue gede gitu. Bukan masalah cantik nggak cantik, sehat itu juga menjadi pertimbangan utama sebenarnya gitu. Aku juga setuju, aku setuju banget gitu. Nyaman bukan berarti resikonya Bablas. adalah di kesehatan. Apapun itu loh, ya nggak? Iya iya iya. Karena ya itu maksudnya takutnya adalah dengan bablasnya sekarang itu orang membuat konten gitu ya. Ada kan yang mungkin sebenarnya juga let's say ya the person tuh already obesitas. Terus dia mungkin ngerasa gua males lah diet gitu. Tapi kan ada orang-orang yang akhirnya hiding, ngumpet di balik rasa males untuk stuck in their comfort zone. Betul, betul. Karena untuk merubah pola hidup itu kan it takes a lot of discipline. Masalahnya, Nah, jadi buat dari lo sama gue nih yang kita berdua udah kenyang banget diet segala macem ya gitu. Jadi once lo berkomitmen untuk punya gaya hidup sehat, itu tuh nggak bisa begitu lo nyampe ke goal lu itu, udah gitu lo ongkang-ongkang kaki, nggak lo pertahankan terus, ya kan? Tanya teman-teman dapur, ya nggak? bener. Makanya gue kadang-kadang kalau ngeliat misalnya konten yang let's say gitu, tidak semua ya, tapi let's say misalnya the person nih overweight terus udah gitu, nggak apa-apa gitu, misalnya menunjukkan bahwa dia pede pakai baju apapun juga gitu ya. It's okay, tapi kadang-kadang ada yang misalnya let's say baju terlalu terbuka gitu ya, Bo. Dengan kondisi misalnya memang this person tuh obesitas gitu. Karena kan pasti men-trigger netizen tuh. Yang nggak obesitas aja pakai baju kebuka, misalnya yang terlalu showing so many skins gitu, itu kan kadang-kadang tuh netizen tuh gatel kan nulis apa segala macam. Terus sebenarnya sih bukan hanya karena fashionnya, tapi lebih ke kesehatannya. Takutnya orang lain yang ibaratnya, nah ini obesitas tapi berkedok self love, iya, karena pada saat lu self love, saat lu cinta diri lu harus berani keluar dari comfort zone lu harus berani melakukan perubahan, which is nggak enak. Menjaga pola makan, olahraganya nggak perlu yang berat-berat, jalan kaki nggak mager, dan ini bukan seperti Lucy bilang, ini bukan cuma target and then lu berhenti, tapi ini adalah changing your lifestyle. Exactly. Jadi sebenarnya benar-benar jangan apa-apa dikit-dikit dilabelin self love gitu ya, gitu. Karena kadang tuh nggak apa-apa emang gitu, nggak apa-apa. It's so good to feel comfortable with your own self. Itu bagus banget lu nyaman sama diri lo sendiri. Tapi kalau buat kita berdua yang udah mengalami nih gitu, gue juga ingat tuh Melanie tuh takut banget gemuk karena dulu tuh kecil tuh dia gemuk, ya kan? Makan tuh lo jadi takut gitu. Harus menikmati hidup, ya. Tapi hidup itu juga nggak bisa dinikmati kalau lu nggak sehat. Ya kan? Jadi prioritas utamanya itu adalah lu harus sehat dulu. Begitu lu sehat, lu bisa nyaman sama diri lu sendiri. Gitu. Nah, sebenarnya kalau bisa berjalan berbarengan itu akan sangat baik banget gitu. Jadi beneran deh gitu. Take it from me ya gitu. Gue tuh berat badan gue waktu itu kan masih di TV-an ya waktu itu. Datanglah ke dokter gizi. Terus itu, "Dok, aku tuh pengen turun loh." Gitu kan, kalau udah punya anak tuh susah ya turun berat badan. Berat gue itu 58. Terus udah gitu, aku pengen turun. Mau berapa? Aku pengen 55 aja sebenarnya. Tolong kasih menu dong, Dok. Gitu. Kasih obat deh biar aku nahan lapar segala macem. Bu, coba ibu tingginya berapa? Gitu. Dokter gue nih udah tua gitu, umurnya udah tua banget gitu. Ibu-ibu gitu, udah kayak emak gue gitu ya. Bu, ibu tuh harus beratnya tau nggak berapa harusnya? Gitu. Ibu tuh underweight. Ibu tuh harusnya 61, 62. Ya, tapi saya gendut kalau di TV 61, 62. Saya nggak mau. Iya, tapi buat tinggi ibu itu BMI-nya itu harusnya 61, 62 karena tinggi ibu 169, 170. Jadi nggak ada tuh berat sampai segitu, itu underweight, kurang gizi. Ya, bodo amat. Gitu, Kak. Gitu. Jadi bukan, jangan ditentukan sama kilogramnya berapa segala macam, beneran deh gitu. Kalau lo mau nyaman sama diri lo sendiri, it's a good thing, tapi kesehatan harus selalu jadi prioritas lah. Ya, jangan sampai sacrifice itu, Mel. Iya, benar. Enggak, Yusuf bilang Melanie kayak masih ngantuk. Enggak, bukan masih ngantuk, tapi gue emang baru bangun tadi karena kan kemarin habis liburan. Terus badan tuh kayak capek gitu. Karena kan kalau banyak panas-panasan tuh juga kayak heat stroke ya, Bo. Iya. Iya kan? Jadi kayak
lelah, badan tuh jadi lebih lelah kalau banyak banyak kena langsung sama matahari gitu. Jadi hari ini pokoknya gue nggak tahu, gue kepikiran tadi mau olahraga, mau pilates sore, karena kan waktu kemarin di sana gue udah ngeset jadwal gue kan, Lus, yang gue bilang lu, gue pengen olahraga, gue pengen jalan di pantai, ini online, akhirnya gue jatuh. Tapi udah lumayan kan, udah oke. Udah a lot better, jadi makanya kayaknya kalau olahraga juga yang tipis-tipis. Anyway, buat hari ini tadi kita nggak jadi ngebahas bucin, karena akhirnya tadi kita ngebahas aura maghrib sama ngebahas apa namanya, beauty comes in so many form. Tadi yang teman-teman terima kasih yang bilang self love, tapi juga jangan self love tapi sebetulnya itu menjadi kedok aja gitu, bahwa lu ngumpet di balik comfort zone lu sendiri. Very good teman-teman ya. Mudah-mudahan kita lebih selektif ya melihat menerima karena konten-konten yang sekarang begitu banyak di TikTok ini, right? Betul. Kita ketemu besok. Tapi besok nggak bisa, mohon maaf ya. Aduh. Soalnya Lucy tuh besok ada acara, and then aku juga sorenya tuh ada MC, jadi nggak bisa. Nah, kita berarti jumpa hari Senin ya guys. Senin jam 8 sampai jam 9 kita jumpa ya. Ngobrol-ngobrol, nanti topiknya apa ntar kita update lagi. Good luck ya, jangan lupa bikin konten di Mandalika supaya teman-teman semua viewer kita bisa lihat kayak apa sih Mandalika, termasuk gue yang belum pernah ke sana. Aku sebut nama kamu di Mandalika supaya kamu datang dan merasakan panasnya Mandalika. Panas banget nih di luar ngomong-ngomong. Ya wes, terima kasih banyak Papa, sehat-sehat, lancar hari ini podcastnya. Krusitanya udah sampai. Terima kasih udah dibeli. Mantap emang yang putih. Cakep. Terima kasih, thank you so much. Makasih teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu hari Senin jam 8 sampai jam 9. Sehat-sehat semuanya. Bye guys. Bye.